Ya, selamat siang teman-teman dan para dosen. Perkenalkan, nama saya Lawrence Marlon Mailuhu, kelas B NPM 12 11 4201 200120, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang penyakit kardiomiopati. Yang pertama, bab 1, definisi kardiomiopati adalah jantung merupakan organ paling penting dalam tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memperhatikan kesehatan jantung kita. Selain itu, penyakit jantung merupakan penyakit maut yang mematikan di seluruh dunia. Salah satunya yaitu kardiomiopati yang akhir-akhir ini semakin meningkat frekuensinya. Di beberapa negara, kardiomiopati merupakan penyebab kematian sampai sebesar 30 derajat. Kardiomiopati merupakan suatu kelompok penyakit yang langsung mengenai otot jantung atau miokard yang menyebabkan otot jantung menjadi lemah. Etiologi kardiomiopati dilatasi tidak diketahui dengan pasti, tetapi kemungkinan adanya hubungannya dengan beberapa hal seperti pemakaian alkohol berlebihan, graviditas, hipertensi sistemik, infeksi virus, kelainan autoimun, bahan kimia, dan fisik. Individu yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah besar lebih dari beberapa tahun dapat mengalami gambaran klinis yang identik dengan kardiomiopati dilatasi. Alkoholik dengan gagal jantung yang lanjut mempunyai prognosis buruk, terutama bila mereka meneruskan minuman alkohol. SING atau symptom. Yang pertama, sesak napas, tubuh kelelahan, nyeri dada, pembengkakan pada tubuh, gejala kardiomiopati yang telah menyebabkan gagal jantung. Patofisiologi miopati merupakan penyakit otot. Kardiomiopati merupakan sekelompok penyakit yang mempengaruhi struktur dan fungsi miokardium. Kardiomiopati digolongkan berdasarkan patologi, fisiologi, dan tanda klinisnya. Bab 2, pengkajian. 1. Biodata klien. Nama klien Nyonya R.S. Umur 67 tahun, status pernikahan menikah, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat rumah Bangkinang, tanggal pengkajian 12 Mei 2018, nomor register 01-321-321-2017, diagnosa kardiomiopati. Pemeriksaan fisik. A. Penampilan umum. Yang pertama, tingkat kesadaran kompos mentis, tinggi badan 148 cm, berat badan 52 kg. Tanda-tanda vital, tekanan darah 145/90 mm hidrogium, denyut nadi 72 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Analisa data, problem penurunan curah jantung, etiologi perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan inotropik, symptom. DO, tekanan darah 145/90 mm hidrogium, nadi 72 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, kesulitan bernapas. Yang kedua, merasakan kelelahan meskipun sedang istirahat atau tidak melakukan aktivitas berat. Yang ketiga, edema atau pembengkakan pada pergelangan kaki atau pada kaki karena penimbunan cairan. Yang keempat, pingsan yang terjadi beberapa kali. Yang kelima, pengeningan atau kebingungan. Yang keenam, kepala tidak fokus. Implementasi DS. Pasien mengatakan sesak napas. Pasien mengatakan hanya bisa tidur menggunakan lebih dari 2 bantal. DO, kesadaran kompos mentis.
GCS E4 V5 ME6, tekanan darah 140/80 mm hidrogium, nadi 88 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Kesimpulan distimia, penurunan kontralitas jantung, problem penurunan kardiak output, etiologi perubahan kontralitas miokard. Evaluasi kardiomiopati atau KM merupakan penyakit miokardium dengan karakteristik gangguan yang nyata pada morfologi, elektrofisiologi, dan fungsi jantung. Definisi lainnya menyebutkan bahwa kardiomiopati adalah kelainan miokardium dengan abnormalitas pada struktur dan fungsi otot jantung tanpa adanya penyakit jantung koroner, hipertensi, penyakit jantung katup, ataupun kongenital yang melatar belakanginya. Bab 3. Kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penyakit otot jantung yang diperoleh atau diturunkan. Penyakit otot jantung yang diperoleh atau karena keturunan kondisi ini menyulitkan jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan gagal jantung. Gejala termasuk sesak napas, tungkai, dan kaki bengkak dan perut kembung, obat-obatan, perangkat implan, operasi, dan pada kasus yang berat transplantasi, pengobatan. Sekian dan terima kasih.